Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi mengenai non-current liabilities. Nah, sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, saya Felicia Sabila dengan NPM akhir 012. Perkenalkan, nama saya Nabila Rahmadita Saraswati dengan NPM akhir 016. Perkenalkan, nama saya Frisma Agustina dengan NPM akhir 081. Saya Kesha Nova Lydia Mardika dengan nomor NPM terakhir 105. Perkenalkan, saya Akila Olivia Najia dengan NPM akhir 108. Perkenalkan, nama saya Fatimah Rafra Azara dengan NPM akhir 170. Perkenalkan, nama saya Jenita Ramadhani Riswanto dengan NPM akhir 240. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai bonds payable atau utang obligasi. Jadi bonds payable ini merupakan utang jangka panjang yang memiliki jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Nah, perusahaan ini menerbitkan obligasi untuk memperoleh dana dalam jumlah besar dari banyak investor. Kemudian, penerbitan obligasi biasanya memerlukan persetujuan direksi dan pemegang saham, serta diatur dalam suatu perjanjian yang disebut bond indenture. Nah, dalam obligasi juga terdapat covenants, yaitu berbagai pembatasan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan pemegang obligasi. Pembatasan tersebut dapat berupa batas jumlah uang yang boleh diterbitkan, ketentuan tingkat bunga dan jatuh tempo, kewajiban menyediakan jaminan, pembentukan sinking fund, serta pembatasan dividen dan modal kerja. Selanjutnya terdapat beberapa jenis obligasi, yaitu secured bonds yang merupakan obligasi yang dijamin dengan aset tertentu, sedangkan debenture bonds tidak memiliki jaminan aset. Kemudian term bonds dilunasi sekaligus pada saat jatuh tempo, sementara serial bonds dilunasi secara bertahap. Selain itu, terdapat callable bonds yang dapat ditebus kembali oleh perusahaan sebelum jatuh tempo, serta convertible bonds yang dapat dikonversi menjadi saham. Nah, ada juga commodity backed bonds yang dapat ditukar dengan komoditas tertentu, deep discount bonds yang dijual di bawah nilai nominal tanpa pembayaran bunga periodik, registered bonds yang kepemilikannya tercatat atas nama pemilik, mirror bonds yang kepemilikannya tidak tercatat, income bonds yang pembayar bunga hanya jika perusahaan memperoleh laba, dan revenue bonds yang pembayaran bunganya berasal dari sumber pendapatan tertentu. Selanjutnya, mengenai penerbitan obligasi dan faktor yang memengaruhi nilainya. Jadi pada dasarnya, obligasi merupakan janji perusahaan untuk membayar nilai nominal atau face value pada saat jatuh tempo, serta membayar bunga secara periodik kepada investor sesuai dengan kupon rate yang telah ditentukan. Nah, penerbitan obligasi ini dapat dilakukan melalui beberapa metode. Yang pertama melalui firm underwriting, yaitu ketika bank investasi menjamin seluruh penjualan obligasi. Yang kedua melalui best effort underwriting, yaitu bank investasi hanya membantu menjual obligasi tanpa memberikan jaminan seluruh obligasi akan terjual. Yang ketiga melalui private placement, yaitu penjualan obligasi secara langsung kepada investor atau institusi tertentu. Nah, dalam listing obligasi biasanya terdapat beberapa informasi penting seperti issuer atau perusahaan penerbit, coupon rate atau tingkat bunga, maturity date atau tanggal jatuh tempo, price atau harga pasar obligasi, yield atau tingkat pengembalian yang diperoleh investor, serta rating yang menunjukkan kualitas kredit penerbit. Nah, nilai atau harga obligasi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Jadi jika suku bunga naik, maka harga obligasi cenderung turun. Sebaliknya, jika suku bunga turun, harga obligasi akan naik. Nah, obligasi jangka panjang juga lebih sensitif terhadap perubahan suku bunga dibandingkan obligasi jangka pendek. Selain itu, fitur callable bond dapat menurunkan nilai obligasi karena adanya risiko pelunasan lebih awal oleh perusahaan. Ratingnya lebih tinggi umumnya membuat harga obligasi lebih tinggi dan yield yang ditawarkan lebih rendah. Jadi, kesimpulannya, bonds payable merupakan salah satu sumber pendanaan jangka panjang perusahaan dan nilai obligasi dipengaruhi oleh tingkat bunga, jangka waktu, fitur obligasi, serta kualitas kredit penerbit. Selanjutnya yaitu materi tentang valuation and accounting for bonds payable. Yang pertama, saya akan membahas materi dari valuation of bonds payable terlebih dahulu, yaitu obligasi atau bond payable merupakan kewajiban jangka panjang yang diterbitkan perusahaan untuk memperoleh dana dari investor. Sebagai imbalannya, perusahaan wajib membayar bunga secara berkala dan melunasi nilai nominal obligasi saat jatuh tempo.
Nilai obligasi ditentukan berdasarkan present value atau PV dari seluruh arus kas masa depan yang terdiri atas pembayaran bunga periodik dan pelunasan nilai nominal obligasi pada saat jatuh tempo. Nah, harga jual obligasi ini dipengaruhi oleh hubungan antara yang pertama state or coupon rate, yaitu tingkat bunga yang tercantum pada obligasi. Yang kedua, market atau effective rate, yaitu tingkat bunga yang diinginkan investor. Nah, hubungan kedua tingkat bunga tersebut menghasilkan 3 kondisi, yaitu yang pertama, bonds issue at par, yaitu coupon rate sama dengan market rate. Obligasi dijual sebesar nilai nominalnya karena tingkat pengembalian yang ditawarkan sesuai dengan harapan investor. Yang kedua, bonds issue at discount, yaitu coupon rate kurang dari market rate. Berarti obligasi dijual di bawah nilai nominal karena investor menginginkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, bond issue at premium, yaitu coupon rate lebih dari market rate. Obligasi dijual di atas nilai nominal karena bunga yang ditawarkan lebih menarik dibandingkan tingkat bunga pasar. Materi selanjutnya yaitu accounting for bonds payable, pencatatan obligasi pada saat obligasi diterbitkan. Perusahaan mencatat kas yang diterima dan kewajiban obligasi yang timbul. Jika obligasi diterbitkan dengan yang pertama diskon. Nah, maka dengan diskon ini nilai tercatat awal lebih rendah dari nilai nominal. Selisihnya disebut dengan diskon on bonds payable. Diskon diamortisasi selama umur obligasi. Nah, selanjutnya selain diskon yaitu ada premium. Maka nilai tercatat awal lebih tinggi dari nilai nominal. Selisihnya disebut dengan premium on bonds payable. Premium diamortisasi selama umur obligasi. Dan yang terakhir yaitu ada effective interest method. Metode yang diwajibkan IFRS untuk amortisasi premium atau diskon. Karakteristiknya yaitu ada beban bunga dihitung berdasarkan nilai tercatat obligasi, menghasilkan tingkat bunga efektif yang konstan selama umur obligasi, dan mencerminkan biaya pinjaman yang sebenarnya. Nah, berikutnya yaitu materi dari presentation of non-current liabilities. Yang pertama yaitu ada non-current liabilities. Non-current liabilities adalah kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan lebih dari 1 tahun atau lebih dari 1 siklus operasi perusahaan. Jenis-jenis dari non-current liabilities ini yaitu ada bonds payable, long-term notes payable, mortgage payable, lease liabilities, pension liabilities. Nah, kewajiban ini menunjukkan sumber pendanaan jangka panjang perusahaan dan menjadi bagian penting dalam struktur modal perusahaan. Selanjutnya, yang kedua yaitu ada penyajian pada statement of financial position. Non-current liabilities disajikan terpisah dari current liabilities agar pengguna laporan keuangan dapat membedakan kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Informasi yang biasanya diungkapkan yaitu ada nilai kewajiban, tingkat bunga, jatuh tempo, jaminan yang digunakan, dan ketentuan khusus dalam kontrak utang atau debt covenant. Nah, tujuan pengungkapan ini adalah untuk memberikan informasi yang cukup kepada investor dan kreditur mengenai resiko dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Nah, untuk yang terakhir yaitu ada fair value option. Fair value option adalah pengukuran kewajiban jangka panjang. Secara umum, kewajiban jangka panjang ini diukur menggunakan yang pertama amortized cost, nilai utang setelah memperhitungkan amortisasi premium atau diskon. Yang kedua, fair value option, yaitu perusahaan dapat memilih untuk mengukur kewajiban pada nilai wajar. Nah, keuntungannya adalah informasi lebih relevan dan mencerminkan nilai kondisi pasar saat ini. Untuk kelemahannya adalah menimbulkan fluktuasi laba karena perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi. Baik, untuk materi yang terakhir yaitu ada materi analysis of non-current liabilities. Analisis of non-current liabilities ini adalah analisis kewajiban jangka panjang dilakukan untuk menilai tingkat solvabilitas perusahaan, resiko keuangan perusahaan, kemampuan perusahaan membayar bunga dan pokok utang, dan struktur pendanaan perusahaan. Nah, informasi ini itu sangat penting bagi investor, kreditur, dan manajemen. Karena adanya informasi ini menunjukkan tingkat keamanan investasi dan kemampuan perusahaan bisa bertahan dalam jangka yang panjang.
Untuk yang kedua yaitu ada debt to asset ratio. Debt to asset ratio ini total debt dibagi dengan total aset. Rasio ini menunjukkan presentase aset perusahaan yang dibiayai oleh utang. Untuk interpretasinya yaitu jika rasio rendah, resiko lebih kecil. Jika rasio tinggi, ketergantungan terhadap utang lebih besar. Nah, semakin tinggi rasio ini, semakin besar kemungkinan perusahaan mengalami kesulitan keuangan ketika kondisi ekonomi memburuk. Untuk yang terakhir yaitu ada times interest earned ratio. Time interest earned ratio ini income before tax and interest dibagi dengan interest expense. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan membayar beban bunga dari laba operasional yang dihasilkan. Untuk interpretasinya yaitu jika rasio tinggi, perusahaan lebih mampu membayar bunga. Jika rasio rendah, resiko gagal bayar lebih tinggi. Kesimpulan analisisnya adalah perusahaan dengan debt ratio yang rendah dan times interest earned yang tinggi umumnya dianggap memiliki kondisi keuangan yang lebih sehat serta resiko gagal bayar yang lebih kecil. Nah, selanjutnya di sini akan membahas effective interest method, yaitu yang dimana merupakan metode suku bunga efektif yang digunakan untuk menghitung beban bunga berdasarkan nilai tercatat obligasi dan tingkat bunga efektif. Nah, rumus dari effective interest method sendiri adalah beban bunga sama dengan nilai tercatat dikalikan dengan tingkat bunga efektif. Seperti contoh, nilai tercatat obligasinya adalah 92.278 euro, sedangkan tingkat bunga efektifnya adalah 5% per 6 bulan. Nah, maka beban bunganya yaitu 92.278 euro dikalikan dengan 5% sama dengan 4.614 euro. Nah, selanjutnya yaitu obligasi dengan diskonto yaitu. Nah, karakteristiknya obligasi dijual di bawah nilai nominal karena investor itu menginginkan tingkat pengembalian lebih tinggi. Contoh kasusnya, nilai nominalnya adalah 100.000 euro, harga jualnya adalah 92.278 euro, diskontonya adalah 7.722 euro. Nah, bunga kas yang dibayar 100.000 euro dikalikan dengan 4% menghasilkan 4.000 euro. Nah, amortisasi diskontonya 4.614 euro dikurangi dengan 4.000 euro, hasilnya adalah 614 euro, yang artinya nilai tercatat obligasi itu akan meningkat dari 92.278 euro menjadi 92.892 euro. Selanjutnya obligasi dengan premi, yaitu karakteristiknya adalah obligasi ini dijual di atas nilai nominal karena investor itu menerima tingkat pengembalian lebih rendah. Contoh kasusnya, nilai nominalnya sebesar 100.000 euro, harga jualnya adalah 108.530 euro, preminya adalah 8.530 euro. Nah, beban bunganya 108.530 euro dikalikan dengan 3% menghasilkan 3.256 euro. Nah, bunga kasnya 100.000 euro dikalikan dengan 4% menghasilkan 4.000 euro. Sedangkan untuk amortisasi preminya 4.000 euro dikurangi dengan 3.256 euro menghasilkan 744 euro, yang artinya nilai tercatat obligasi ini akan turun dari 108.530 euro menjadi 107.786 euro. Selanjutnya adalah akrual bunga dan obligasi antar tanggal. Akrual bunga yaitu merupakan beban bunga yang tetap harus diakui meskipun belum dibayar. Nah, sebagai contoh, bunga obligasi per tahunnya adalah 8.000 euro. Nah, jika laporan keuangan itu disusun 3 bulan setelah pembayaran bunga terakhir, maka beban bunga yang masih harus dibayar yaitu 8.000 dikalikan dengan 3/12 yaitu menghasilkan 2.000 euro. Nah, untuk obligasi diterbitkan di antara tanggal bunga, yaitu pembeli obligasi ini membayar harga obligasi ditambah bunga berjalan. Pada tanggal pembayaran berikutnya, investor itu menerima bunga penuh sesuai dengan jadwal yang ada. Jadi pada slide pertama, saya akan menjelaskan tentang notes issue at face value. Ini adalah wesel yang diterbitkan sebesar nilai nominalnya. Hal ini terjadi karena suku bunga yang tercantum pada wesel atau state rate sama dengan suku bunga pasar atau effective rate. Karena kedua suku bunga tersebut sama, maka nilai sekarang atau present value akan sama dengan nilai nominal wesel. Akibatnya tidak ada premium maupun diskon. Pada contoh ini, perusahaan menerbitkan wesel sebesar 10.000 euro dengan bunga 10% selama 3 tahun. Saat wesel diterbitkan, perusahaan menerima kas sebesar 10.000 euro dan mencatat notes payable sebesar 10.000 euro. Setiap tahun perusahaan mengakui beban bunga
sebesar 1.000 euro atau 10% dari nilai wesel. Pada slide selanjutnya adalah notes not issue at face value, yaitu wesel yang diterbitkan tidak sebesar nilai nominalnya. Hal ini terjadi karena state rate berbeda dengan effective rate, sehingga present value tidak sama dengan nilai nominal. Aset ada dua bentuk utama. Pertama, zero interest bearing notes atau wesel tanpa bunga yang biasanya diterbitkan dengan diskon. Selisih antara nilai nominal dan kas yang diterima akan diamortisasi sebagai beban bunga selama umur wesel. Kedua, interest bearing notes. Jika suku bunga pasar lebih tinggi daripada suku bunga wesel, maka wesel diterbitkan dengan diskon. Sebaliknya, jika suku bunga pasar lebih rendah daripada suku bunga wesel, maka wesel diterbitkan dengan premium. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai special notes payable situation. Jadi, special notes payable situation sendiri itu terjadi ketika perusahaan memperoleh aset, barang, atau jasa dengan menerbitkan wesel bayar atau yang biasa disebut dengan notes payable. Nah, tingkat bunga yang tercantum itu dianggap wajar kecuali tidak ada bunga yang dinyatakan, tingkat bunga tidak wajar, dan nilai nominal wesel berbeda signifikan dengan nilai wajar aset, barang, atau jasa yang dipertukarkan. Dalam kondisi tersebut, wesel itu dicatat sebesar present value atau PV menggunakan tingkat bunga pasar atau implied interest rate. Nah, di sini ada contoh kasusnya, yaitu Healthspa Service membeli tanah dari Scenic Development AS dengan Amerika Serikat dengan harga tunai tanah itu sebesar 200.000 euro, kemudian wesel tanpa bunga 0% karena tanpa bunga, dan ada juga nilai nominal wesel sebesar 293.866 euro dan jangka waktunya itu dalam 5 tahun. Kemudian tingkat bunga pasarnya itu ada 8%. Nah, untuk perhitungannya kita hitung dulu present value-nya atau PV-nya dengan cara yaitu 293.866 kita kalikan dengan present value-nya yaitu 0,68058 dan mendapatkan hasil untuk present value-nya sebesar 200.000 euro. Nah, untuk bunga yang terkandungnya itu 293.866 kita kurangi dengan PV-nya tadi atau present value-nya tadi sebesar 200.000. Nah, itu mendapatkan hasil sebesar 93.866 euro. Jadi untuk jurnalnya saat tanggal transaksi itu sendiri, yaitu untuk si pembeli itu akan menjurnal land pada debit sebesar 200.000 euro dan notes payable pada kredit sebesar 200.000 euro. Nah, untuk penjual sendiri itu dia akan mencatat notes receivable pada debit sebesar 200.000 euro dan sales revenue pada kredit sebesar 200.000 euro. Nah, jika bunga tidak wajar atau tidak dicantumkan, wesel itu harus dinyatakan sebesar nilai kini atau nilai present value-nya dan selisihnya diakui sebagai bunga selama umur wesel tersebut. Selanjutnya yaitu ada mortgage notes payable. Nah, mortgage notes payable ini itu adalah wesel jangka panjang yang dijamin dengan aset, biasanya tuh tanah atau bangunan ya. Dan jika peminjamnya itu gagal membayar, maka akan diberi pinjaman berhak mengambil aset yang dijadikan jaminan. Jadi kalau misal peminjamnya itu dia gagal untuk membayarnya, maka pemberi pinjamannya itu, orang yang memberi pinjamannya itu berhak untuk mengambil aset yang dijadikan pinjaman tersebut. Nah, untuk karakteristiknya sendiri itu ada dijamin dengan aset tetap, kemudian berjangka panjang, digunakan untuk memperoleh dana besar dan dapat dilunasi sekaligus atau dengan ansuran. Untuk contoh kasusnya sendiri yaitu ada Herrick CO meminjam dana untuk membangun pabrik. Nilai pinjamannya itu sebesar $1 juta dan bunganya itu 10,75%. Kemudian jangka waktunya selama 20 tahun dan biaya pointsnya itu ada 4%. Nah, perhitungannya itu kita hitung dulu poinnya. 1 juta ya tadi senilai dengan nilai pinjamannya $1 juta, kita kalikan dengan 4% yaitu dari biaya poinnya karena kita mencari poin terlebih dahulu. Dan mendapatkan hasil untuk pointsnya yaitu $40.000. Untuk cash yang diterima yaitu 1 juta kita kurangkan dengan 40.000 tadi dan mendapatkan hasil $960.000.
Artinya perusahaan itu akan hanya menerima 960.000 dolar, tetapi tetap harus melunasi sekitar 1 juta dolar, sehingga tingkat bunga efektifnya itu menjadi lebih tinggi. Nah, untuk jurnalnya sendiri, jurnal saat pinjamannya itu diterima, kita menjurnal cash pada debit sebesar 960.000, kemudian diskon on mortgage note sebesar 40.000, dan untuk kreditnya yaitu mortgage notes payable atau utang sebesar 1 juta. Nah, penyajian dalam laporan posisi keuangannya itu jika jatuh tempo kurang dari 1 tahun, maka akan masuk non-current liability. Namun, jika dibayarkan dengan angsuran, bagian yang jatuh tempo tahun depan itu masuk current liability, dan sisanya itu yang belum dibayarkan atau yang belum jatuh tempo itu akan masuk non-current liability. Saya akan menjelaskan mengenai extinguishment of non-current liabilities. Yang pertama adalah extinguishment with cash before maturity, yaitu pelunasan atau penebusan utang obligasi sebelum tanggal jatuh tempo. Nah, ketika perusahaan itu ingin melunasi obligasi lebih awal, perusahaan itu harus membayar harga akuisisi kembali atau requisition price. Nah, harga ini terdiri dari nilai pokok obligasi ditambah dengan premi panggilan jika ada. Nah, sebelum pelunasan juga, premi atau diskon obligasi yang masih tersisa itu harus diamortisasi terlebih dahulu sampai tanggal pelunasan. Kemudian, nilai tercatat obligasi itu akan dibandingkan dengan harga akuisisi kembali. Nah, jika nilai tercatat itu lebih besar daripada harga akuisisi kembali, maka perusahaan itu memperoleh keuntungan penghapusan utang. Maka sebaliknya, jika harga akuisisi kembali itu lebih besar daripada nilai tercatat, maka perusahaan itu akan mengalami kerugian penghapusan utang. Memahami konsep tersebut, digunakanlah ilustrasi obligasi Evermaster pada bawah ini. Nah, obligasi Evermaster ini diterbitkan pada 1 Januari 2022 dengan nilai nominal 100.000 euro dan tingkat kupon 8% yang dibayar setiap 6 bulan. Obligasi ini tuh dijual dengan diskon karena tingkat imbal hasil pasar itu sebesar 10% lebih tinggi dari tingkat kupon. Nah, tabel yang ditampilkan di bawah ini merupakan jadwal amortisasi diskon menggunakan metode bunga efektif. Jadi setiap periode itu nilai dicatat obligasi meningkat karena adanya amortisasi diskon hingga akhirnya mencapai nilai nominal sebesar 100.000 euro pada saat jatuh tempo. Nah, jadwal ini nantinya digunakan untuk menentukan nilai tercatat obligasi ketika perusahaan itu melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo. 1 Januari 2024 atau 2 tahun setelah penerbitan, Evermaster itu memutuskan untuk menembus kembali seluruh obligasinya pada harga 101% dari nilai nominal. Nah, berdasarkan jadwal amortisasi sebelumnya, nilai tercatat obligasi pada tanggal tersebut itu 94.925.000 euro. Nah, sedangkan harga yang harus dibayarkan untuk membeli kembali obligasi adalah 101.000 euro. Karena harga akuisisi kembali itu lebih besar daripada nilai tercatat obligasi, maka perusahaan itu mengalami kerugian penghapusan utang sebesar 6.075 euro. Nah, jurnal yang dibuat adalah mendebit akun bonds payable sebesar 94.925.000 euro dan mendebit loss on extinguishment or debt sebesar 6.075 euro dan mengkredit cash sebesar 101.000 euro. Selain menggunakan kas, pelunasan utang itu juga dapat dilakukan dengan menyerahkan aset atau menerbitkan saham kepada kreditur. Dalam kondisi ini, kreditur itu akan mencatat aset atau saham yang diterima berdasarkan nilai wajarnya. Jadi sementara itu, debitur itu membandingkan nilai tercatat utang dengan nilai wajar aset atau saham yang akan diserahkan. Kemudian apabila nilai tercatat utang itu lebih besar daripada nilai wajar aset atau saham yang diberikan, maka debitur itu akan mengakui keuntungan restrukturasi utang. Selain itu, jika nilai wajar aset itu berbeda dengan nilai bukunya, perusahaan itu juga harus mengakui keuntungan atau kerugian atas pelepasan aset tersebut. Slide selanjutnya ini menunjukkan contoh pelunasan utang melalui transfer aset. Bond Mortgage Company memiliki utang sebesar 20 juta euro kepada Hamburg Bank. Karena mengalami kesulitan memenuhi kewajibannya, Bond itu menyerahkan real estate dengan nilai wajar 16 juta euro sebagai pelunasan penuh utang. Nah, aset tersebut itu memiliki nilai buku sebesar 21 juta euro. Artinya, perusahaan itu mengalami kerugian pelepasan aset sebesar 5 juta euro. Karena nilai bukunya lebih tinggi daripada nilai wajarnya, namun di sisi lain, perusahaan itu memperoleh keuntungan penghapusan utang sebesar 4 juta. Karena utang sebesar 20 juta itu diselesaikan hanya dengan aset yang nilai wajarnya 16 juta.
Jadi dalam transaksi ini terdapat dua dampak sekaligus, yaitu kerugian pelepasan aset dan keuntungan penghapusan utang. Ini adalah pelunasan utang dengan menerbitkan saham kepada kreditur atau granting of equity interest, di mana dalam kasus ini contohnya Hamburg Bank itu menerima 320.000 lembar saham biasa dengan nilai wajar total 16 juta euro sebagai pelunasan utang sebesar 20 juta euro. Nah, karena nilai utang yang dilunasi itu lebih besar daripada nilai wajar saham yang diterbitkan, maka bond mortgage ini memperoleh keuntungan penghapusan utang sebesar 4 juta. Maka pencatatan saham dilakukan seperti penerbitan saham biasa pada umumnya. Jadi nilai nominal saham dicatat sebagai modal saham, sedangkan selisih antara nilai wajar saham dan nilai nominal dicatat sebagai agio atau premi saham. Nah, dengan demikian perusahaan itu dapat mengurangi kewajiban utangnya tanpa menggunakan kas, atau melainkan dengan memberikan kepemilikan saham kepada kreditur. Yang terdapat juga bentuk restrukturasi utang yang disebut extinguishment with modification of terms, di mana kondisi ini tuh biasanya terjadi ketika perusahaan itu mengalami kesulitan keuangan sehingga kreditur itu juga memberikan berbagai konsesi agar utang itu tetap dapat dilunasi. Konsesi tersebut itu dapat berupa penurunan suku bunga, perpanjangan jatuh tempo, pengurangan pokok utang, maupun penundaan pembayaran bunga. Nah, menurut IFRS, apabila modifikasi yang dilakukan itu bersifat substansial, maka transaksi tersebut itu diperlakukan sebagai penghentian pengakuan utang lama dan pengakuan utang baru. Artinya, utang lama dianggap telah dilunasi, kemudian perusahaan itu mengakui utang baru sebesar nilai wajarnya. Nah, selisih antara nilai tercatat utang lama dan nilai wajar utang baru ini akan diakui sebagai keuntungan atau kerugian restrukturasi. Nah, untuk memahami konsep ini, mari kita lihat ilustrasi berikut. Pada tanggal 31 Desember tahun 2022, Morgan National Bank ini melakukan restrukturisasi pinjaman kepada Resource Development Group yang sedang mengalami kesulitan keuangan. Nah, sebelum restrukturisasi, nilai nominal wesel yang diterbitkan adalah 10.500.000 yen. Sebagai bentuk konsesi, bank itu menurunkan nilai pokok menjadi 9 juta yen dan memperpanjang jatuh tempo hingga 2026 serta menurunkan bunga kontraktual menjadi 8%. Namun karena tingkat pinjaman itu berbasis pasar untuk resiko yang sama ada 15%, maka IFRS itu mensyaratkan utang baru diukur menggunakan tingkat pasar tersebut dengan mendiskontokan seluruh arus kas masa depan menggunakan tingkat 15%. Nah, diperoleh nilai wajar wesel yang direstrukturisasi sebesar 7.201.336 yen. Setelah nilai wajar utang baru diperoleh, langkah berikutnya adalah membandingkannya dengan nilai tercatat utang lama. Utang lama ini tercatat sebesar 10.500.000 yen, sedangkan nilai wajar utang baru hanya 7.201.336 yen. Selisih keduanya itu sebesar 3.298.664 yen, dan ini diakui sebagai gain of extinguishment of debt atau keuntungan akibat penghentian pengakuan utang. Kemudian jurnal yang dibuat adalah mendebit utang lama sebesar nilai tercatatnya, kemudian mengkredit utang baru sebesar nilai wajarnya, dan mengakui selisihnya itu sebagai keuntungan. Nah, tabel di bawah ini tuh menunjukkan proses amortisasi utang baru karena utang itu dicatat sebesar nilai wajarnya yang lebih rendah daripada nilai nominal, maka setiap tahun akan terjadi amortisasi yang menyebabkan nilai tercatat utang meningkat secara bertahap hingga mencapai nilai nominal 9 juta yen pada saat jatuh tempo. Setelah restrukturisasi, perusahaan itu tidak lagi menggunakan tingkat bunga kontraktual 8% untuk pengakuan beban bunga. Sebaliknya, perusahaan itu harus menggunakan tingkat bunga efektif sebesar 15%, yaitu tingkat yang digunakan saat mengukur nilai wajar utang baru. Nah, sebagai contoh, pada akhir tahun 2023, perusahaan itu mengakui beban bunga sebesar 1.080.200 yen. Karena pembayaran kas bunga hanya 720.000 yen, maka selisihnya sebesar 360.200 yen ini dicatat sebagai penambahan nilai tercatat utang melalui amortisasi. Nah, proses yang sama dilakukan setiap tahun hingga jatuh tempo pada tahun 2026. Kemudian pada saat jatuh tempo, nilai tercatat utang telah mencapai 9 juta yen sehingga perusahaan itu cukup melunasi pokok utang tersebut dan menghapus saldo wesel yang tersisa. Baik, yang selanjutnya terkait presentation and analysis atau penyajian dan analisis pada liabilitas jangka panjang. Yang pertama, terdapat fair value option atau opsi nilai wajar. Nah, sebelum itu, terkait liabilitas jangka panjang seperti utang obligasi dan wesel bayar, umumnya kan diukur menggunakan biaya yang diamortisasi atau amortized cost.
yaitu nilai nominal utang yang disesuaikan dengan pembayaran yang telah dilakukan, serta amortisasi premi atau diskonto. Tetapi di samping itu, perusahaan juga memiliki pilihan untuk mencatat sebagian besar aset dan liabilitas keuangan berdasarkan nilai wajarnya atau fair value, di mana pengukuran nilai wajar ini mampu memberikan informasi yang lebih relevan dan mudah dipahami dibandingkan biaya yang diamortisasi. Apabila perusahaan memilih opsi nilai wajar, liabilitas jangka panjang seperti obligasi dan wesel bayar dicatat berdasarkan nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi atau unrealized holding gains or losses dilaporkan sebagai bagian dari laba bersih. Untuk keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi itu merupakan perubahan bersih nilai wajar liabilitas dari satu periode ke periode berikutnya. Tidak termasuk beban bunga yang telah diakui tetapi belum dicatat. Jadi, perusahaan harus melaporkan liabilitas tersebut pada nilai wajarnya setiap tanggal pelaporan dan perubahan nilainya dilaporkan sebagai bagian dari laba bersih. Di sini dapat kita ilustrasikan pada contoh perusahaan Edmond SE menerbitkan obligasi sebesar 500.000 euro dengan bunga 6% pada nilai nominal di tanggal 1 Mei tahun 2022. Edmonds memilih menggunakan opsi nilai wajar untuk obligasi tersebut. Pada tanggal 31 Desember 2022, nilai wajar obligasi menjadi 480.000 euro. Karena tingkat suku bunga pasar meningkat menjadi 8%. Nilai utang menurun karena obligasi tersebut memberikan tingkat bunga yang lebih rendah dibandingkan tingkat bunga pasar untuk sekuritas serupa. Berdasarkan opsi nilai wajarnya, Edmonds akhirnya membuat jurnal yaitu Bonds Payable di debit sebesar 20.000 euro dan unrealized holding gain or loss income pada kredit sebesar 20.000 euro. Nah, angka 20.000 euro ini berasal dari nilai nominal penerbitan obligasi sebesar 500.000 euro pada 1 Mei 2022 dikurangi dengan nilai wajar obligasi sebesar 480.000 euro pada 31 Desember 2022. Artinya, jurnal tersebut menunjukkan bahwa nilai obligasi menurun karena kenaikan tingkat suku bunga pasar. Penurunan ini menyebabkan berkurangnya liabilitas obligasi dan menghasilkan keuntungan kepemilikan yang belum direalisasi, yang dilaporkan sebagai bagian dari laba bersih. Kemudian, perlu kita tahu juga bahwa dalam situasi lain, penurunan nilai obligasi dapat terjadi karena meningkatnya kemungkinan gagal bayar atau default. Artinya, jika kelayakan kredit Edmonds menurun, maka nilai utangnya juga akan menurun. Investor obligasi akan menerima tingkat pengembalian yang lebih rendah dibandingkan investasi lain dengan tingkat risiko yang serupa. Jika Edmonds menggunakan opsi nilai wajar, perubahan nilai wajar obligasi akibat menurunnya kualitas kredit akan diakui sebagai bagian dari laba. Nah, kedengarannya kan aneh nih. Kenapa perusahaan dapat mengakui keuntungan ketika kondisi kreditnya justru memburuk? Ternyata, IASB menjelaskan bahwa kerugian yang dialami pemegang obligasi merupakan keuntungan bagi pemegang saham. Dengan kata lain, klaim pemegang saham atas aset perusahaan meningkat ketika nilai klaim pemegang obligasi menurun. Selain itu, memburuknya posisi kredit dapat menunjukkan bahwa nilai aset perusahaan juga mengalami penurunan. Oleh karena itu, perusahaan mungkin melaporkan kerugian pada sisi aset yang akan diimbangi oleh keuntungan pada sisi liabilitas. Namun, IASB juga menetapkan bahwa dampak perubahan risiko kredit perusahaan itu tidak boleh memengaruhi laba rugi, kecuali jika liabilitas tersebut dimiliki untuk tujuan perdagangan atau held for trading. Oleh karena itu, setiap perubahan nilai liabilitas yang disebabkan oleh perubahan risiko kredit harus dilaporkan dalam penghasilan komprehensif lain atau other comprehensive income atau yang biasanya dikenal dengan istilah OCI. Nah, di sini kita ilustrasikan pada perusahaan Edmonds. Misalkan, perubahan tingkat bunga pada obligasi Edmonds dari 6% menjadi 8% disebabkan oleh penurunan kualitas kredit obligasi tersebut, bukan oleh perubahan kondisi pasar secara umum. Dalam kondisi ini, Edmonds akan membuat jurnal yaitu Bonds Payable pada debit sebesar 20.000 euro dan unrealized holding gain or loss equity pada kredit sebesar 20.000 euro. Jurnal ini mengakui penurunan nilai wajar liabilitas dan keuntungan kepemilikan yang belum direalisasi yang dilaporkan sebagai bagian dari penghasilan komprehensif lain atau OCI, bukan laba bersih.
Nah, baik karena perubahan risiko kredit atau kondisi pasar, perusahaan itu harus tetap mengukur obligasi pada nilai wajarnya pada periode-periode berikutnya. Kemudian yang kedua yaitu off-balance sheet financing atau pembiayaan di luar neraca. Nah, pembiayaan di luar neraca adalah upaya perusahaan untuk memperoleh dana pinjaman dengan cara yang memungkinkan kewajiban tersebut tidak dicatat dalam laporan keuangan. Praktik ini menjadi isu yang sangat penting dalam dunia akuntansi dan keuangan. Contohnya dapat kita lihat pada kasus Enron. Banyak pihak yang menuduh bahwa Enron adalah salah satu kegagalan korporasi terbesar dalam sejarah yang menyembunyikan sejumlah besar utangnya di luar laporan posisi keuangan. Akibatnya, perusahaan yang menggunakan pembiayaan di luar neraca saat ini berisiko kehilangan kepercayaan investor, sehingga saham mereka dijual secara besar-besaran. Konsekuensinya, harga saham perusahaan dapat mengalami penurunan. Nah, untuk pembiayaan di luar neraca sendiri, ini dapat dilakukan melalui berbagai cara. Yang pertama, yaitu entitas anak yang tidak dikonsolidasikan. Berdasarkan IFRS, perusahaan induk tidak diwajibkan mengonsolidasikan perusahaan anak yang kepemilikannya kurang dari 50%. Jadi, perusahaan induk tidak melaporkan aset dan liabilitas perusahaan anak dalam laporan posisi keuangannya. Yang dilaporkan hanyalah investasi pada perusahaan anak tersebut. Akibatnya, pengguna laporan keuangan mungkin tidak mengetahui bahwa perusahaan anak memiliki utang yang besar, yang pada akhirnya dapat menjadi tanggung jawab perusahaan induk apabila perusahaan anak mengalami kesulitan keuangan. Lalu, cara yang kedua yaitu entitas bertujuan khusus atau Special Purpose Entity atau SPE. Jadi, suatu perusahaan itu dapat membentuk Special Purpose Entity untuk menjalankan proyek tertentu. Misalkan nih, Clark Company memutuskan untuk membangun sebuah pabrik baru. Nah, tapi manajemen tidak ingin melaporkan pabrik tersebut maupun pinjaman yang digunakan untuk membiayai pembangunannya di dalam laporan posisi keuangan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan membentuk SPE yang bertugas membangun pabrik tersebut. Nah, kemudian SPE kan memperoleh pendanaan untuk membangun pabrik tersebut. Sebagai imbalannya, Clark menjamin bahwa dirinya atau pihak luar akan membeli seluruh produk yang dihasilkan pabrik tersebut. Istilah ini sering disebut take or pay contract. Akibatnya, Clark mungkin tidak perlu melaporkan aset maupun liabilitas tersebut dalam pembukuannya. Nah, lalu kenapa sih perusahaan itu melakukan pembiayaan di luar neraca? Yang pertama, untuk memperbaiki tampilan laporan posisi keuangan. Jadi, ini tuh menjadi alasan utama karena banyak perusahaan percaya bahwa menghilangkan utang dari laporan posisi keuangan akan membuat kondisi keuangan perusahaan terlihat lebih baik. Selain itu, perusahaan dapat memperoleh kredit dengan lebih mudah dan biaya pinjaman yang lebih murah. Alasan yang kedua yaitu untuk menghindari pembatasan perjanjian utang. Perjanjian pinjaman ini seringkali membatasi jumlah utang yang boleh dimiliki perusahaan. Karena itu, perusahaan menggunakan pembiayaan di luar neraca agar kewajiban tertentu tidak diperhitungkan dalam batas maksimum utang yang ditetapkan oleh kreditur. Dan untuk alasan yang ketiga, yaitu aset dinilai terlalu rendah. Sebagian pihak biasanya berpendapat bahwa sisi aset dalam laporan posisi keuangan seringkali dinilai terlalu rendah. Oleh karena itu, sebagian pihak beranggapan bahwa sebagian utang itu juga tidak perlu dilaporkan. Dengan kata lain, apabila aset dilaporkan berdasarkan nilai wajarnya, tekanan untuk melakukan pembiayaan di luar neraca kemungkinan akan berkurang. Nah, terkait hal ini, gimana sih tanggapan IASB dan regulator? Sebagai respon terhadap praktik pembiayaan di luar neraca ini, IASB telah meningkatkan persyaratan pengungkapan atau disclosure dalam catatan atas laporan keuangan. Selain itu, US Securities and Exchange Commission atau SEC kini mewajibkan perusahaan yang berada di bawah pengawasannya untuk mengungkapkan. Yang pertama, mengungkapkan seluruh kewajiban kontraktual dalam bentuk tabel, dan yang kedua, mengungkapkan seluruh liabilitas kontingensi dan komitmen dalam bentuk narasi maupun tabel. Mengapa hal itu dilakukan? Karena menurut mereka, pencatatan yang memiliki lebih banyak kewajiban dalam laporan posisi keuangan akan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Nah, dengan adanya berbagai kasus seperti Enron, Tiger Air, Petra Perdana, dan Washington Mutual, serta upaya berkelanjutan dari IASB dan regulator pasar modal, diharapkan praktik pembiayaan di luar neraca ini akan semakin berkurang di masa mendatang.
Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kami mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Semoga materi ini dapat memberikan manfaat bagi para pendengar sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.